Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah ini secara langsung, lewat radio, video, internet, dimanapun Anda berada. Biarlah kasih dan bahagia dari surga dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada sesi kedua ini. Kita menyanyi dari nyanyian Rohani 247. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus terakhir kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berala padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus terakhir kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berala padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembah Yesus selama-lamanya. Kita mulai dari atas, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Doa pembukaan silakan kedua gembara. Sembah Yesus ya Raja di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sekali lagi kita mengatakan, mari kita sembah Yesus dia Raja di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di alam dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau masih memberi kesempatan kami bisa bertelut di bawah kaki-Mu untuk menyembah Engkau, untuk menyerahkan segenap hidup kami, pergumulan kami dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Sampai Engkau sungguh-sungguh berbelas kasih, Engkau mengulurkan tangan kepada kami, dan semua selesai pada waktunya, semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci,
mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, Jalan WR, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di Jalan Linggarjati 7 Medan juga, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan dimanapun kami berada, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi pemberitaan firman, urapi doa, penyembahan kami sampai di hadirat-Mu, sungguh-sungguh jamahan tangan-Mu. Oh, kami rasakan mujizat-mujizat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa iblis setan yang coba mengganggu kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, lindungi dengan darah-Mu. Saluran internet, listrik, AC semua. Oh, kami mohon kemurahan-Mu, lindungi semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, kita melanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 270, berkat Dialah Roh Kudus. Karya Roh Kudus di sini, berkarya dengan kuasa-Mu. Jamara kami, jamara tiabati, ubara kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamara kami, jamara tiabati, ubara kami jadi baru. Ubara kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubara kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubara kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubara kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita mulai dari atas. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamara kami, jamara tiabati, ubara kami jadi baru. Ubara kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubara kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi. Ubara kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubara kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Terpuji nama Tuhan.
kita melanjutkan nyanyian kita dari nyanyian rohani 185. Nyanyian rohani 185. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terpuji nama Tuhan. Mari kita melanjutkan nyanyian kita dari nyanyian tambahan nomor 65. Nyanyian tambahan 65. Hati ada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kita mulai dari atas. Saatnya tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak
susah dari sana dan memberiku jawaban. Kur hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kor sekali lagi. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Terpuji nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian tambahan nomor 50, Penuh Iraha Bejanaku. Nyanyian tambahan nomor 50. Dan ku bersujud di hadapanmu, merasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Usahakan firman-Mu. Kita mau dari atas, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu.
haus akan firman-Mu. Kor sekali lagi, perayaan selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu yang kuasa berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan. Kor sekali lagi kita mengatakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Demikian Tuhan kerinduan hati kami bersama. Biarlah Engkau mencurahkan air kehidupan di tengah-tengah kami. Air firman pengajaran-Mu dicurahkan di tengah kami. Sanggup untuk melepaskan kami dari kehausan di padang gurun. Supaya sungguh-sungguh hidup kami dipuaskan di dalam Tuhan. Tidak jatuh dalam kepuasan-kepuasan semu dalam dunia. Tidak jatuh bangun di dalam dosa-dosa seperti perempuan Samaria. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Biar air kehidupan firman-Mu memberikan, oh Tuhan, kekuatan baru kepada kami, kesegaran baru. Tetap bisa mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali. Kami tidak tersandung, tidak rebah. Tuhan, tolong kami semua. Air firman kehidupan, air kehidupan firman-Mu sanggup untuk memandikan kami Tuhan. Oh, menyucikan, mengubahkan sampai kami sempurna. Seperti Engkau sanggup juga untuk menyelesaikan semua masalah kami. Kami percaya Tuhan. Itu sebabnya bukakanlah firman-Mu bagi kami. Curahkanlah air kehidupan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua baik di sini. Oh, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di jalan Suprapto 2 ABC Medan, di Jalan Linggar Jati 7 Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada pagi hari ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Yang merasakan jamakan tangan Tuhan atas hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua, tetap bergumul bersama-Mu Tuhan. Oh, kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, beri kesegaran oleh Roh-Mu yang suci Tuhan. Mohon kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjutkan tadi kitab Keluaran pasal yang pertama. Kitab Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita membaca lagi ayat yang ke-14 tadi. Kitab Keluaran pasal 1 ayat
ayat yang ke-14, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata tadi, ya, membuat batu bata, tanah liat menjadi batu bata untuk dipakai dalam pembangunan kota perbekalan, kotanya setan. Itulah Pitom, Ramses, dan bahkan Babel. Ya, nah, biar kita menjadi batu hidup, dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dan Tuhan memberikan 3 macam perlengkapan. Itu yang kita mohon kepada Tuhan. Yang kedua, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi yang kedua, yaitu berbagai pekerjaan di padang atau di ladang. Berbagai pekerjaan di padang atau di ladang. Ya. Tujuannya, ya, ini dibuat sibuk berbagai pekerjaan di padang kedua. Ini, ya. Jadi ada 2 macam kerja paksa yang dipaksakan setan kepada manusia itu. Mengerjakan batu bata dari tanah liat. Yang kedua, berbagai pekerjaan di padang. Tujuannya supaya tidak ada kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan. Nah ini saja. Jadi disibukkan di padang, di ladang saja, di padang yang lain. Tujuannya supaya tidak ada kesempatan bekerja di ladang Tuhan. Tidak ada kesempatan bekerja di ladang Tuhan. Nah, ini caranya setan saja untuk menghambat pertumbuhan perkembangan gereja Tuhan. Jangan sampai sempurna. Jangan sampai sempurna. Ya. Ada 2 macam juga. Ada 2 macam padang atau ladang setan. Jadi berbagai pekerjaan di padang, di ladang setan. Tujuannya supaya tidak ada kesempatan bekerja di ladang Tuhan. Ada 2 macam padang atau ladang setan. Yang pertama yaitu ladang babi. Nah, ladang babi. Kalau tidak bekerja di ladang Tuhan, pasti sampai di ladang babi. Sampai di ladang babi. Ini yang pertama, yaitu ladang babi. Itu ladangnya setan. Itu cerita tentang si bungsu. Saudara, dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ini ladang babi. Nomor 1 ladang babi. Ladang kenajisan. Saudara, ladang babi, ladang kenajisan. Itu menunjuk dosa makan minum. Sampai dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Itu ladang babi. Sama dengan ladang kenajisan. Menunjuk pada dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Si bungsu meninggalkan ladang pelayanan, ladang Tuhan, ladang pelayanan hanya untuk mencari kebutuhan daging. Dia dapat warisan dan seterusnya dia tinggalkan semua. Jadi si bungsu meninggalkan ladang Bapa, ladang Tuhan, ladang pelayanan hanya untuk mencari kebutuhan daging, kebutuhan jasmani. Ya, akibatnya sampai kepada ladang babi itu. Ladang babi. Itulah dosa makan minum, kawin mengawinkan. Itu dosa Babel yang membinasakan untuk selama-lamanya. Membinasakan untuk selama-lamanya. Nah, jalan keluarnya ini ya. Ini waspada, kita harus setia dan tanggung jawab. Kita harus selalu setia. Ini waspada, kita harus selalu setia dan bertanggung jawab, setia berkobar-kobar dalam ladang Tuhan sampai garis akhir. Sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Ini yang kita perjuangkan pada pagi hari ini, tetap berada di ladang Tuhan. Ya,
tetap berada di ladang Tuhan, setia dan tanggung jawab dalam ladang Tuhan, dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, setia berkobar-kobar dalam ladang Tuhan, dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini yang kita mohonkan ya pada kesempatan pagi. Yang kedua, ini ada dua macam padang atau ladangnya setan. Ada dua macam padang atau ladangnya setan. Yang pertama ladang babi, ladang kenajisan itu. Yang kedua yaitu kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya ini, lalu membunuh. Jadi yang kedua, ladang kebencian. Ladang Kain. Ladang Kain. Ladang kebencian sama dengan ladang pembunuhan. Ladang pembunuhan. Ladang kebencian sama dengan ladang pembunuhan. Ini ladangnya Kain. Ladang Kain. Saudara, ladang Kain. Nah, saudara, apa akarnya kebencian atau pembunuhan? Saudara, permulaan akar dari kebencian pembunuhan itu di ayat yang ke-3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain mempersembahkan korban ini, beribadah melayani Tuhan kalau sekarang, bukan mencuri tapi mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Berarti Kain ini beribadah melayani Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Tidak diindahkan Tuhan, tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya murah. Mukanya murah. Jadi ini akar kebencian atau pembunuhan. Akar kebencian atau pembunuhan adalah iri hati. Saudara, adalah iri hati. Akar kebencian atau pembunuhan adalah iri hati. Iri hati. Kenapa? Iri hati sebab ibadah pelayanan Kain ditolak oleh Tuhan. Belum berhasil. Ibadah pelayanan Kain ditolak oleh Tuhan. Belum berhasil. Ya. Di istilah di ayat 3, setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Nah, istilah sebagian ini cuma sebagian. Nah, itulah menunjuk kurang sungguh-sungguh. Bukan yang sulung bagi Tuhan. Bukan yang utama. Ya, beribadah melayani, tapi sebagian itu artinya tidak sungguh-sungguh. Tidak yang utama. Untuk Tuhan itu tidak yang utama. Ya, sekedarnya lah. Yang penting saya datang, yang penting ini. Tidak yang utama bagi Tuhan. Tidak mengutamakan ibadah pelayanan. Tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Tidak mengutamakan ibadah pelayanan. Ya. Lalu kalau Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang utama, sulung, yakni lemak-lemaknya. Lemak itu bagian terbaik dari binatang. Lemak itu bagian terbaik. Jadi ini saja kenapa Kain akar kebencian, pembunuhan Kain membunuh sebab iri hati, karena ibadah pelayanan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Masih ditolak, tidak diterima, belum berhasil. Karena itu sebagian, tidak sungguh-sungguh, karena tidak yang utama, tidak mengutamakan ibadah pelayanan. Sedangkan Habel itulah mempersembahkan persembahan yang sulung, yang utama, lemak-lemak yang terbaik, sehingga ibadah pelayanannya berkenan kepada Tuhan. Nah, ini akar dari kebencian, pembunuhan. Hati-hati, ini di ladang. Dalam pelayanan ini banyak terjadi.
Seterusnya nanti kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf terus. Maka di ladang Tuhan ada iri hati. Ya, ada iri hati. Jadi iri hati ini tidak menghargai. Ya, iri hati tidak menghargai berkat Tuhan yang ia terima. Tidak menghargai, ya, tidak menghargai pemakaian Tuhan. Tidak menghargai kemurahan Tuhan. Itu iri hati. Mengakibatkan kebencian dan pembunuhan. Kebencian dan pembunuhan. Nah, ya, semoga kita mengerti. Sebenarnya kalau belum berhasil, ya, kalau belum berhasil, ya seperti orang lain sudah berhasil, kita belum berhasil. Kalau belum berhasil, semestinya tidak boleh iri, tidak boleh membenci, ya, tidak boleh, ya, dan lain-lain. Kalau belum berhasil dalam pelayanan dan lain-lain, seharusnya koreksi diri. Satu, koreksi diri apa yang salah. Oh, sebagian cuma saya belum sungguh-sungguh ini. Sedangkan Habel, wah, sudah yang sulung, yang utama ibadah pelayanan. Lemak-lemak yang terbaik yang dia berikan pada Tuhan. Nah, itulah yang dia lakukan kepada Tuhan yang terbaik, yang sulung. Ya, ini dicontoh. Jadi teladan koreksi diri. Wah, kurang sungguh-sungguh saya. Ya, kurang sungguh-sungguh dalam melayani. Harus koreksi diri. Kemudian kedua harus bertekun. Ya, ayo bertekun sungguh-sungguh. Dan juga yang ketiga, mohon kemurahan Tuhan. Nah, itu rumusnya. Kalau belum berhasil dalam pelayanan, dalam segala sesuatu, wah, sedang teman saya sudah berhasil. Nah, Lempinel, oh ini angkatan 38, wah, angkatan 40 sudah berhasil. Saya angkatan 38 kok belum. Jangan iri, jangan menuduh, jangan ini, jangan. Aku jangan begitu. Tetapi koreksi diri. Kenapa kita? Ya. Kemudian bertekun. Kalau sudah ditemukan, oh ini kesalahan saya, tekuni, perbaiki, bertekun untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian mohon kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan, hanya kemurahan Tuhan. Terakhir, sabar. Kalau sudah semua, loh saya sudah semua, tapi kok belum dapat, ya sabar. Menunggu waktu Tuhan. Sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Dan pasti Tuhan juga berikan yang terbaik kepada kita. Ya, itu. Ini kuncinya di ladang Tuhan. Jangan iri. Iri itu berarti tidak menghargai Tuhan. Betul-betul. Tidak menghargai berkat Tuhan, pemakaian Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidak menghargai. Dia abaikan semuanya. Padahal dia sudah diberkati dan dia abaikan semuanya. Iri hati itu. Nah, tapi yang benar, kalau belum berhasil, koreksi diri, bertekun, mohon kemurahan Tuhan dan sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan berikan yang terbaik juga bagi kita. Kalau kita persembahkan lemak-lemaknya, yang terbaik. Yang sulung, yang utama bagi kita, yang terbaik juga bagi kita. Semoga kita bisa mengerti. Tetapi, nah ini kembali ke Kain, kebencian tadi. Ya, akar kebencian, pembunuhan, iri hati. Kalau dipertahankan akar kebencian, pembunuhan, iri hati itu, maka kebencian akan meningkat sampai kebencian tanpa alasan. Nah, hati-hati saudara. Kebencian karena iri hati, benci, kebenciannya akan meningkat sampai kebencian tanpa alasan. Dalam Injil Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15, nah, itu mulai ayat 18, judulnya dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dunia membenci Yesus, murid-murid, berarti kita juga. Jadi melihat judul ini bisa ditarik kesimpulan. Sebenarnya kebencian itu hanya ada di dalam dunia. Sebenarnya kebencian itu hanya ada di dalam dunia. Yang mengenal kebencian itu dunia. Tetapi sayang, seringkali kebencian ini sampai ke ladang Tuhan. Bahkan permisi, sampai ke ladang anggur. Nah itu, ke kebun anggur. Ladang anggur, itulah ladang mempelai.
Justru ibadah pelayanan yang dibina oleh kabar mempelai. Tahbisan yang dibina oleh kabar. Justru banyak terjadi iri hati, kebencian, dendam. Dan ini harus waspada. Harus waspada. Makanya kita banyak berdoa. Seringkali saya selalu terangkan kepada Lempinel, Kristus Ajaib. Banyak kali ayat diputar balik. Banyak kali. Memang ada ayat berpuasa. Kalau mempelai tidak ada, baru kita berpuasa. Jadi kemudian dibalik. Kalau kita mengabarkan kabar mempelai, berarti ada mempelai terus. Tidak perlu berpuasa lah ini. Kalau tidak ada puasa, tidak ada doa semalam suntuk. Wah, tidak ada urapan. Maka kabar mempelai itu hanya jadi pedang. Berkarat. Tidak tajam. Nah, itu hanya menyakiti. Itu satu. Kedua, daging, daging dengan segala keinginan, ini yang menonjol sehingga timbullah iri hati, dendam dan lain-lain. Nah, itu, ini kesalahan kita di sini. Nah, Tuhan berkemurahan bagi kita, diberi kesempatan selalu doa puasa, doa semalam supaya daging tidak menonjol, terutama iri hati, kebencian. Sampai menjadi kebencian tanpa alasan. Kebencian tadi. Yohanes 15 tadi. Nah, sebenarnya di dunia itu kebencian. Di dalam Tuhan kasih sebenarnya. Tapi sekarang ini ngeri. Ngeri. Kalau kebencian di dunia biasa sudah. Sudah tertulis di Alkitab. Tapi kalau kebencian di dalam ladang Tuhan ngeri betul-betul. Betul-betul ngeri. Iri hati, dendam. Sampai timbul gosip, memfitnah. Itu pembunuhan sudah. Bergosip, memfitnah, itu sudah pembunuhan karena luapan dari iri, dendam dan lain-lain. Ya, semoga kita mengerti. Ini. Nah, di sini mulai ayat 18 membenci 7 kali. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku 2 kali. Ayat yang ke-18, jika dunia membenci, ingatlah ia telah dahulu membenci aku. Nah, jadi yang dibenci jangan heran. Ya. Yang dibenci jangan heran. Yesus saja dibenci. Siapa saya? Nah, mestinya begitu. Kadang-kadang juga heran. Kenapa ya saya ini? Kenapa saya ini? Heran-heran. Nah, sekarang membaca ini tidak usah heran. Yesus saja dibenci. Apalagi kita, kita. Ya sudah sepatutnya lah dibenci. Bisa? Nah, itulah. Jangan heran. 2. Kemudian ayat yang ke-19 bagian akhir. 19 bagian akhir. Atau 19. Sekiranya kamu dari dunia. Tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia. Melainkan aku telah milik kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. 3. Ya. 3 kali. Kemudian ayat yang ke-22. 23. Barang siapa membenci aku 4 kali, ia membenci juga Bapakku 5 kali. Barang siapa membenci Yesus, ia juga membenci Bapaknya 5 kali. Kemudian ayat 24 bagian B, tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku 6 kali. Membenci 6 kali. Membenci, ya, tidak ditunjuk ya mulai tadi. Membenci itu, ya, mulai tadi belum itu. Ya, ayat 18 2 kali membenci. Ayat 19, sebab itulah dunia membenci 3 kali. Ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci Bapakku. 23, barang siapa membenci aku, ia membenci Bapakku. Ya. Ngantuk kali ini. Ya. Ia membenci Bapakku. Nah, bagaimana orang tahu dia tidak tahu? 23, ya. Itu. Dibantu? Ya. Kemudian ayat 24 bagian akhir, tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ya, 24, 25 ini terakhir. Ini ke-6, sekarang ke-7.
Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Sampai membenci tanpa alasan 7 kali. Itu kebencian sempurna. Ya, hati-hati loh. Kalau membenci, kenapa membenci? Tidak tahu, pokoknya aku benci. Nah itu salah. Kebencian tanpa alasan. Jaga kebencian tanpa alasan. Mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, jadi, nah kalau sudah ada, kalau kita melayani, beribadah melayani dengan kebencian, maka ladang Allah menjadi ladang setan. Nah, kalau kita melayani dengan kebencian, biarpun bagaimana pelayanan kita melayani dengan kebencian, apalagi kebencian tanpa alasan, maka ladang Allah, ladang Tuhan, ladang anggur menjadi ladang setan, ladang Kain, ladang setan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Ini ladang anggur, ladang Allah menjadi ladang setan. Kalau kita melayani dengan iri hati, dengan kebencian, dengan gosip, dengan fitnah. Nah, itu ladang Allah menjadi ladang anggur, ladang Allah menjadi ladang setan. Ladang setan. Ya. Jalan keluarnya. Ini bagaimana? Matius 5. Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal ke-5. Ya. Ayat yang ke, nanti juga di Markus juga ada. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, mempersembahkan persembahan di mezbah. Nah, ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Lalu teringat sesuatu dalam hati, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahannya itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, ya. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi jalan keluarnya adalah berdamai. Ayat 25 itu berdamai dengan Tuhan. Ayat 25 berdamai dengan Tuhan. Mengaku dosa kepada Tuhan, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu berdamai. Kemudian ayat 23-24 ini berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama. Saling mengaku, saling mengampuni. Saling mengaku, saling mengampuni. Supaya tidak ada iri, tidak ada akar pahit. Semua ya. Saling mengaku, saling mengampuni. Kalau yang salah yang ngaku. Jika diampuni jangan berbuat lagi. Yang benar mengampuni dan melupakan. Sudah. Tidak ada tumbuh akar-akar pahit, iri, dendam, benci. Kalau sudah saling mengakui tidak ada lagi. Yang ada hanya damai sejahtera. Nah, kita mengalami damai sejahtera. Tidak akan tumbuh akar-akar pahit, akar pahit, iri hati, dendam, benci, dan tidak akan tumbuh. Tapi kita akan merasa damai sejahtera. Merasa damai sejahtera. Nah, damai sejahtera, kita berdamai. Damai sejahtera itu kita bagaikan digarami dengan garam yang asin. Ada urapan Roh Kudus. Ya, di dalam Injil Markus pasal yang ke Injil Markus pasal 9 ayat yang ke 40 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Mulai 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, kalau sudah berdamai, digarami dengan api. Digarami dengan api. Jadi ini, berdamai dengan Tuhan, ngaku sama Tuhan, berdamai dengan sesama, saling mengaku, saling mengampuni.
Nah, sudah selesai. Hati kita damai sejahtera. Saudara, mengalami damai sejahtera. Tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada najis, tidak ada pahit, tidak ada jahat. Tidak ada khawatir, itu semua hati damai sejahtera. Yang ada hanya kita digarami oleh api. Atau kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Nah, ini garam yang asin. Itu Roh Kudus. Kita digarami dengan api Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Ayo pada season kedua ini, ya, jangan sampai ladang kita menjadi ladang babi, ladang kebencian. Nah, mari kita jaga. Biarlah hidup kita selalu digarami oleh Roh Kudus, ya, selalu diurapi oleh Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus, pertama, ya, di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, Roma 8:13. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, ini. Jadi Roh Kudus, ya, mematikan. Roh Kudus mematikan bakteri-bakteri dosa, mulai dari yang terkecil, virus dosa, bakteri dosa, ulat dosa, ulat bangkai. Nah, itu sudah perbuatan-perbuatan. Ulat dosa, ulat bangkai, supaya kita tidak busuk. Nah, tidak busuk. Itu Roh Kudus, ya, mematikan virus dosa, kemudian bakteri dosa, ulat dosa, ulat bangkai, supaya kita tidak busuk. Ya, tidak busuk. Tapi berbau harum. Kalau tidak busuk ya bau harum. Ya. Kalau tidak busuk berbau harum, bisa bersaksi. Di Yohanes 15, tadi kembali ke Yohanes 15, nah, kalau tidak busuk ya berbau harum. Nah, itulah hidup benar, hidup suci. Berbau harum, hidup benar, hidup suci. Busuk itu berbuat dosa. Virus dosa, bakteri dosa, ulat dosa sudah dimatikan semua oleh garam yang asin, oleh Roh Kudus. Ya, dimatikan semua sehingga kita hidup benar, hidup suci, berbau harum, menjadi saksi. Menjadi saksi Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26, 27. Ya, 26, 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bersama dengan aku. Nah, ini ya. Jadi Roh Kudus membuat kita berbau harum, ya. Berbau harum, bisa bersaksi, memberi rasa enak. Tidak busuk, enak. Ya, memberi rasa enak itu bersaksi. Tapi Roh Kudus juga roh penolong di sini. Roh Kudus adalah roh penolong. Ya. Roh penolong, roh penghibur, roh penolong, ya, Roh Kudus untuk menyelesaikan semua masalah kita. Roh Kudus juga menyelesaikan semua masalah kita. Roh penolong, itu yang kedua, kegunaan Roh Kudus. Pertama, Roma 8 ayat 13. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur untuk menolong kita menyelesaikan semua masalah kita. Malam ini mari menyelesaikan semua masalah kita. Sampai yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Banyak contoh-contohnya. Musa menghadapi
Laut Kolsom di depan belakang Firaun. Angin bertiup, itulah Roh Kudus. Bisa membelah laut. Bisa membelah laut. Bisa terjadi. Saudara, menolong semuanya. Apa yang sudah mustahil menjadi tidak mustahil. Kemudian Musa juga sampai di Mara, airnya pahit semua. Sepotong kayu dilemparkan itu dari salib, keluar Roh Kudus menjadi manis, pahit menjadi manis. Ini saja yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini menolong kita. Yang pahit menjadi manis, yang pahit menjadi bahagia. Itulah Roh Kudus bisa menolong. Ayo kesempatan pagi ini, kalau daging lemah, jangan untuk tidur. Daging lemah, paksa menyembah, diperas itu namanya. Roh Kudus akan dicurahkan. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Itu saja. Jadi ini menyelesaikan semua masalah. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang pahit menjadi manis, bahagia. Sesudah ditolong, ayo kita bersaksi juga, memberi rasa enak. Sesudah ditolong tadi, hidup benar, hidup suci, bisa bersaksi. Bisa bersaksi. Seperti garam asam yang busuk-busuk bisa jadi baik. Bersaksi. Sekarang sudah ditolong oleh Tuhan. Mustahil menjadi tidak mustahil. Yang pahit getir jadi manis dan lain sebagainya. Ayo sesudah ditolong, kita juga harus bersaksi. Supaya orang lain tertolong juga. Kita harus bersaksi. Supaya orang lain juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Rasa enak. Ini memberi rasa enak. Supaya orang lain juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Diberi rasa enak. Ternyata bisa ditolong. Apalagi pas sama. Mungkin sakit A. Dia juga sakit A. Wah, bisa ditolong. Biarpun dokter bilang gak bisa. Ini bisa kesaksian. Ini memberi rasa enak. Orang yang tadinya sudah gak tenang. Mungkin stres. Ada rasa enak. Pahit sudah dengar. Wah, gak bisa sembuh. Pahit hidupnya. Bisa manis. Karena kesaksian. Memberi rasa enak. Dan orang lain bisa tertolong juga oleh Tuhan. Ya, semoga kita. Ayo anti busuk. Itu Roh Kudus. Hidup benar, hidup suci. Ini bisa bersaksi, berbau harum, bersaksi. Bersaksi. Semua benar, suci. Pribadi, nikah, benar, suci. Berbau harum. Berbau harum hari-hari ini. Ya, Roh Kudus juga roh penolong, penghibur, menyelesaikan semua masalah. Yang mustahil jadi tidak mustahil, yang pahit jadi manis, bahagia. Sudah itu kita bersaksi lagi, memberi rasa enak. Orang lain yang putus asa dan bisa kuat kembali, rasa enak kembali, bahagia kembali. Dan dia juga tertolong oleh Tuhan. Semoga kita. Terakhir, Titus 3 ayat yang kelima. Roh Kudus membaharui kehidupan kita semua. Ya. Titus pasal, surat Titus pasal yang ketiga. Surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang ke surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Inilah saja, ini pekerjaan Roh Kudus. Ayo ladang, kita berada di ladang Tuhan. Ladang Tuhan jangan jadi ladang babi, tetap setia. Jangan jadi ladang Kain, ladang pembunuhan. Itu ladang setan. Ayo jangan iri dan lain-lain. Saja, jangan benci tapi berdamai. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita semuanya. Supaya kita betul-betul tidak busuk, mematikan ulat-ulat dosa itu. Kita hidup benar, suci, berbau harum, menjadi saksi. Supaya yang busuk bisa jadi harum, tertolong, diselamatkan. Kemudian juga Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur bisa menyelesaikan masalah. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang pahit jadi manis, bahagia. Sesudah ditolong, ayo bersaksi lagi. Supaya kehidupan yang sudah putus asa dan dalam masalah putus asa, kuat kembali.
manis kembali hidupnya, dan juga ditolong oleh Tuhan. Terakhir, pembaharuan Roh Kudus membuat kita taat dengar-dengar seperti Yesus. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Seperti Yesus taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Maka terus terjadi pembaruan. Terus terjadi pembaruan. Mujizat, pembaruan, mujizat rohani, mujizat jasmani juga terjadi kalau taat. Mujizat rohani, mujizat jasmani terjadi. Sampai satu waktu kita sempurna seperti itu. Mulai dengan taat pasti sempurna. Kalau tidak taat telanjang. Taat itu ke arah kesempurnaan. Dulu Adam dan Hawa tidak taat telanjang. Kalau kita taat kembali kepada kesempurnaan. Terus ada mujizat rohani terus diubahkan terus. Mujizat jasmani terus terjadi dalam hidup kita. Sampai satu waktu jika Yesus datang kita diubahkan menjadi sempurna seperti dia menjadi garam dunia. Menjadi garam dunia. Bersama dengan Yesus selama-lamanya. Ayo sekali lagi takbiskan diri di ladang Tuhan. Bukan ladang babi, bukan ladang kain, bukan ladang setan. Iri dan lain. Tetapi berdamai selalu. Setia, kemudian berdamai selalu. Ada Roh Kudus di tengah kita. Ayo, kita sangat butuh Roh Kudus. Saya juga. Jangan sampai kering. Kalau kering busuk, pahit, dan lain-lain. Ya. Tidak taat, dan lain-lain. Itu tanpa Roh Kudus. Ya, sampai ke ladang babi, ladang kain. Tapi mari kita taat selalu berada di ladang Tuhan. Sampai menjadi sama sempurna seperti Yesus. Ladang menjadi garam dunia. Garam dunia. Surga, garam asin tidak busuk. Berbau harum, kita memberi rasa enak. Sampai menjadi garam dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari. Kalau Roh Kudus berkarya yang rohani, yang jasmani juga. Dia bisa berkarya. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Buka hati, buka suara. Daging yang lemah ditekan untuk menyembah bukan untuk tidur. Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita semua. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Buka hati, buka suara. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa,
Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus dengan terus Roh Kudus jamah kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus bekerja. Tidak dibatasi waktu, jarak. Mohon sekali lagi, buka hati, buka suara. Saat daging lemah, kesempatan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Jangan di ladang babi, jangan di ladang pembunuhan, ladang setan. Roh Kudus tolong kami berada di ladang anggur, ladang jatuhan selalu. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, jamah Roh Kudus jamah kami. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Jamah kami Roh Kudus, jamah kami tidak mampu. Jangan busuk kami semua. Haleluya. Jangan tawar kami. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Jamah Roh Kudus, urapi kami, jamah kami. Haleluya. Jangan tawar, jangan kering, jangan busuk. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Dimanapun kami berada saat ini, Roh Kudus jamah kami. Haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Haleluya. 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 Ya Allah, haleluya. Roh Kudus tolong tetap di ladang Tuhan. Haleluya. Jangan ke ladang babi, jangan ke ladang kain Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jama kami. Haleluya. Biar kami menjadi garam asin Tuhan, sampai garam dunia. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Jama Roh Kudus, jama kami dimanapun kami berada. Haleluya. Urapi kami. Haleluya. Jangan menjadi tawar busuk Tuhan. Haleluya. Tetap garam yang asin Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya. Curahkan Roh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa, haleluya, 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 haleluya. Ya Lasa, ya Lasa. Kami menyembah, kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lasa, ya Lasa, haleluya, 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 haleluya. Ya Lasa, ya Lasa, haleluya, haleluya. Kami nak mampu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jawab Kudus, jawab kami, jawab kami, haleluya, haleluya. Tetap garam yang asin Tuhan, haleluya. Sampai menjadi garam dunia Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, ya Lasa, ya Lasa, haleluya, 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 ya Lasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Curahkan Roh Tuhan, haleluya. Ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa, kami menyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah,
Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Curahkan Roh-Mu Tuhan di tengah kami. Kami tak mampu bertahan di ladang Tuhan, di ladang anggur Tuhan. Sering mau berpindah ke ladang kain Tuhan, ladang babi Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada, curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Curahkan Roh-Mu Tuhan, mengurapi kami, memenuhi kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kami. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah.
kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan kami, Roh Kudus, tetap menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mohon belas kasih-Mu Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa. Hanya di ladang kain, ladang babi Tuhan. Curahkan kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam kesetiaan, dalam kedamaian Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, haleluya. Baru kami Roh Kudus, baru sampai sempurna menjadi garam dunia. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya Lawasa, curahkan Roh-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami
Curahkan Rohmu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkan Roh-Mu, membarui kami, mengadakan mujizat rohani, mujizat jasmani juga terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Kami tidak mampu, biar Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang kami. Haleluya. 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 Ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus barui kami. Haleluya, beri ketenangan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepada. Terima kasih, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Sambil bangkit berdiri di tempat ini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kita bisa kuat season 2 ini hanya karena Roh Kudus menolong. Oh haleluya. Allah kami jadi baru. Yang dia mengadakan mujizat. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya Yesus. Ubahlah dimanapun kita berada. Buka hati, buka suara. Biar Roh Kudus menjamah. Keubahan terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Tur dengan Roh. Oh haleluya.
serahkan semua kepada Dia. Lagi, jika ada yang mau mengangkat dua tangan, Roh Kudus dua tangan Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh. Serahkan semua ketidakmampuan kita. Apa yang terjadi? Haleluya, ada virus-virus dosa, ada bakteri dosa, ada kesulitan, kemustahilan. Oh, haleluya, ada tabiat-tabiat yang tidak baik, yang tidak taat. Serahkan lagi, haleluya, jamaah Roh Kudus, jamaah. Ada yang gagal, tidak berhasil, Tuhan tolong. Ada yang mustahil, Tuhan tolong. Roh Kudus tolong. Sekali lagi. Haleluya. Biar tangan Roh Kudus yang bekerja, laut Kolsom terbelah, semua bisa terjadi pada season 2. Kita sembah dengan keyakinan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada, jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Jamaah kami, oh haleluya. Haleluya, ya lawansa, ya lawansa. Ya lawansa, ya lawansa. Ya lawansa, ya lawansa. Ya lawansa, jamaah Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawansa, ya lawansa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawansa, ya lawansa. Ya lawansa, ya lawansa. Ya lawansa, ya lawansa. Ya lawansa, ya lawansa. Jamaah Roh Kudus, jamaah. Mujizat terjadi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tetap di ladang Tuhan sampai Engkau datang Tuhan. Roh Kudus menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai kami sempurna menjadi garam dunia Tuhan. Seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua di sini di WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengejar benar di dalam negeri, luar negeri semua Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, imam-imam sekolah minggu, jiwa baru bertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap ibadah yang Kau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Jangan ibadah kami kering tanpa arti. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun.
buka jalan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pergumulan-pergumulan. Oh Tuhan, dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, tolong semua. Kau mudah tolong juga pergaulan, beri yang terbaik Tuhan. Yang satu dalam pengajaran perjodohan, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kau mudah, beri masa depan yang indah di hadapan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ibu-ibu yang hamil berkesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong mujizat terjadi Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam Tuhan mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan, mujizat terjadi Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami yang sekolah, kuliah, berikan hikmat, akal budi menghadapi UAS, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor Tuhan, tolong kiranya Tuhan, buka jalan semua Tuhan, menghadapi makalah-makalah, penempatan, praktek, semua kelulusan, tolong semua, mujizat terjadi Tuhan. Nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih dosen-dosen jamaah berikan takut akan Tuhan. Berbelas kasih, tidak mempersulit semua. Engkau tolong kiranya mujizat terjadi. Demikian juga pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, dalam sakit penyakit ampuni kami. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil, tanpa sebut nama Engkau tahu. Dimanapun kami berada, ampuni kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan, beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Pergumulan yang lain, beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Kunjungan Natal terutama, buka firman, buka jalan semua. Mulai terjadi kegerakan hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Sangkur, grup kur, semua Engkau tolong Tuhan. Baik di Sidoarjo Engkau tolong, baik di Tamban Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik Tuhan, kami serahkan juga di Jatipasar, di Surabaya, di Malang, Engkau tolong semua Tuhan. Terjadi kegerakan yang besar, Engkau tolong semua. Engkau yang atur semua, biar nama-Mu yang diagung muliakan. Gairahkan kami semua Tuhan, untuk mengundang jiwa-jiwa datang kepadamu, bersaksi semuanya. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, pergumulan-pergumulan Engkau tolong juga Tuhan, dalam Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan. Yang di sini kuatkan, dibentuk oleh Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Yang akan datang Kau menyeleksi Tuhan. Engkau yang membela semua Tuhan. Engkau buka firman, buka jalan, mujizat terjadi. Demikian Tuhan juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, dalam pelayanan yang benar, dalam penyembahan yang benar Tuhan. Kami rindu kembalikan pada pengajaran benar, pada satu tata cara ibadah benar. Satu kesatuan kami membawa gereja-gereja masuk dalam tubuh-Mu Tuhan. Engkau yang membela, Engkau tolong. Hak otonom juga Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada penyebaran firman lewat kaset, DVD. Siaran langsung, siaran tunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tuhan, majalah mana, semua Engkau urapi Tuhan. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Jika kami harus pulang ke daerah Malang, daerah Surabaya dan lain, Engkau jaga, lindungi, sertai Tuhan. Jauhkan dari mara baik celaka Tuhan bersama kami. Tidak di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan sia. Yang tinggal beri kekuatan, season yang ketiga Engkau menolong, lebih menolong lagi. Buka firman, buka jalan. Terima kasih Tuhan. Biar pergumulan kami sungguh-sungguh season 1, season 2, bahkan mungkin sampai season 3. Engkau tolong semua. Tidak sia-sia semuanya Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua. Mari sebelum pulang, angkatlah dua tangan kembali. Roh Kudus adalah tangan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita busuk, kita tawar, pahit, tak bisa apa-apa. Haleluya. Mustahil dan lain-lain.
Biar Roh Kudus yang tolong kita. Dimanapun kita berada, di medan, dimanapun. Haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, haleluya. Jamah kami Tuhan, haleluya. Jamah kami, haleluya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami, mujizat terjadi Tuhan. Jangan merosot kami semua, terangkat Tuhan, haleluya. Haleluya, pelayanan-pelayanan di rumah tangga semua, jasmani semua terangkat Tuhan. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menolong kami malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, jam 3:05 akan dimulai. Sampai jam 4:05. Tuhan memberkati kita semua. Yang pulang